pria baru loh. Di samping aku ada kakak Deborah. Halo adik-adik, salam kenal ya. Adik-adik udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kita mau ngapain sih kak? Kita mau ibadah Sabtu ceria dong Kak Catherine. Wow, sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa yuk. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini. Sebentar Sebentar kami mau ibadah Sabtu ceria. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Siapa di sini yang kalau Sabtu ceria bersuka cita? Aku dong Kak Catherine. Yuk kita mau bernyanyi di rumah Tuhan. Yuk. Kita langkah kanan kiri ya. Oke. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trilililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya ada kata-kata tralalala sama trililili, kita shake-shake ke bawah ya. Oke Kak Catherine. Kita mulai dari awal yuk. Yuk. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka.
kita mau semakin memuji Tuhan. Jadi tetap semangat ya adik-adik. Semangat dong Kak. Oke. Kita katakan hatiku penuh pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi ya adik-adik. Sembahlah dan pujilah Dia, Yang gede. sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Antusias. Masih antusias? Semangat. Selain kita memuji Tuhan di rumah Tuhan, kita juga suka baca firman Tuhan. Siapa di sini yang suka baca firman Tuhan setiap hari? Aku Siapa? juga suka berdoa loh Kak. Wah, keren banget Kak Catherine. Kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari supaya apa Kak Catherine? Kita bisa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Yes. Yuk jangan lupa kita melangkah kanan kiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kak Catherine, Apa tuh, kita Kak? ada gerakan nih. Apa Kalau tuh? mau tumbuh, kalau bertumbuh tuh ke atas bukan? Betul banget Kak. Berarti nanti adik-adik kalau ada kalau mau tumbuh, kita mulai dari bawah ya adik-adik. Oke siap, gini ya dari bawah. Kita Oke, Kak. dari bawah jongkok sampai ke atas sampai melompat. Siap? Siap dong Kak. Kita mulai lagi dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siap-siap. Kalau mau
baca kitab suci. Oke Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari bawah. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu lagu penyembahan ini, biar Tuhan terus ada dalam hati kita dan kita ada dalam hati Tuhan. Kami jadikan hati kami rumah-Mu Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kita ulang lagi dari awal. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa
Adik boleh berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Ya, kakak senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik, bisa bicara lagi di depan adik-adik. Tepuk tangan dulu dong ya. Keren banget tadi kakak lihat ya, yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Keren. Oke, kita bernafas dulu. Buang perlahan. Oke, yang tadi masih semangat berdiri, boleh kakak persilahkan adik-adik untuk duduk lagi. Duduk ya. Kita tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Ya? Oke, nah hari ini ya kakak mau cerita tentang seorang hakim. Wah, ada yang tahu seorang hakim? Ada yang tahu? Ya? Nah, hakim ini adalah seorang yang suka mengadili. Pekerjaannya adalah untuk mengadili seseorang atas suatu masalah atau kejadian yang terjadi. Ya, dia yang berhak menentukan kamu adalah orang yang bersalah, kamu adalah korbannya, kamu harus dihukum 3 tahun penjara, 4 tahun penjara, kamu harus denda sebesar 500 juta. Nah, ini adalah seorang pekerjaan hakim. Nah, jadi ceritanya zaman dahulu ada seorang hakim ya. Tapi hakim ini hakim yang tidak kenal Tuhan. Hakim yang tidak takut pada siapapun ya. Dia sungguh-sungguh tidak takut. Dia bilang, saya tidak takut dengan siapapun. Dia sungguh-sungguh arogan ya. Bahkan orang-orang yang takut sama hakim ini karena saking berkuasanya ya, saking arogannya. Aku tidak takut dengan siapa-siapa ya. Ini seorang hakim, kata seorang hakim ya. Nah, hakim ini adalah orang yang sembarangan. Hakim ini adalah hakim yang tidak adil ya. Jadi ini contoh hakim yang tidak benar. Ya, kenapa tidak benar ya kakak? Emang ada hakim kan justru hakim harusnya membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Oh, tidak juga. Karena semua keputusannya ada di seorang hakim, jadi dia berhak menentukan siapa yang benar, siapa yang salah ya. Jadi dia menentukan, padahal orangnya benar dibilang salah, orangnya salah dibilang benar. Wah ya, itu sangat-sangat tidak patut dicontoh, tidak benar ya. Artinya dia mempersalahkan orang lain yang seharusnya tidak salah. Wah, hakim ini seperti ini gitu ya, tidak mau salah, dan apapun yang dia bilang harus benar ya. Suatu ketika ada seorang janda, seorang ibu yang sudah menikah tapi tidak mempunyai suami ya. Jadi dia seorang diri saja. Seorang ibu, seorang perempuan cuk datang kepada seorang hakim ini karena dia tidak kenal siapa lagi, cuman dia kenal seorang hakim ini ya. Dia datang cuk, hakim, tolong aku mau dicelakakan oleh orang lain. Ada orang lain yang mau mencelakakan aku, tolong dong, bela aku, hakimi aku, biar aku yang benar, orang ini salah. Mungkin biar dipenjarain, tidak ganggu aku lagi, kata seorang janda kepada seorang hakim yang tadi yang arogan. Lalu hakim ini dengan arogannya, dengan kepercayaan dirinya, kamu ngapain kesini? Kamu tidak berguna, sudah pergi saja sana ya. Lalu janda ini pergi. Tapi janda ini tidak menyerah, karena dia sungguh-sungguh, karena dia tidak mau dipersalahkan dengan orang tersebut, dengan orang lain.
yang mengejar-ngejar dia datang lagi besok harinya ke hakim tersebut. Hakim tersebut misalkan lagi minum kopi ya. Lagi minum kopi tiba-tiba dan janda tadi datang lagi. Cuk. Ya. Hakim. Wah, kaget ya lagi minum kopi kaget. Waduh, gitu ya. Janda ini lagi kata dia. Wah, hakim tolong aku mau tolong diadili, aku mau minta bantuan biar aku nggak dicelakakan sama orang ini. Wah, hakimnya tetap sama. Ih, kamu kesini lagi, ngapain kamu kesini lagi? Udah pergi sana. Oh, hakimnya suruh pergi lagi ya. Jandanya pergi lagi ya? Pergi lagi. Ya, dia pulang lagi. Besoknya datang lagi. Ya, tadi lagi ngopi, sekarang mungkin lagi makan. Ya, datang lagi jandanya ya. Hakim, aduh, kamu lagi mau ngapain? Pasti mau minta ditolong lagi ya? Kamu pergi aja deh. Wah, janda ini tidak menyerah. Walaupun sudah disuruh pulang, ditolak, disuruh pergi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Ya, karena hakim ini mulai terganggu, ngopinya terganggu, makannya terganggu karena janda ini. Lalu hakimnya mikir gini, aduh, saya mau minum aja, mau ngopi aja, mau makan aja diganggu sama janda ini ya. Padahal aku tuh nggak mau membantu dia. Aku juga nggak peduli siapa Tuhan. Aku nggak mau tahu tentang Tuhan. Aku juga nggak peduli dengan Tuhan, dengan orang ini, dengan janda ini. Aku tidak peduli, tapi aku diganggu terus. Kalau gitu aku bantuin aja deh, kata hakimnya. Karena apa? Karena nggak mau diganggu lagi sama janda tersebut. Akhirnya hakim tersebut yang arogan tadi, yang tidak membela siapa-siapa, yang merasa diganggu dengan janda tersebut, akhirnya menolong janda tersebut. Nah, cerita tentang hakim ini ternyata diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya zaman dahulu. Adik-adik, artinya apa sih adik-adik? Tuhan Yesus mau bilang gini, waktu seorang sungguh-sungguh berdoa, waktu aku, kakak berdoa, waktu adik-adik berdoa memohon, meminta sesuatu, bertekun untuk memohon kepada Tuhan, berdoa dengan tujuan apapun untuk kebaikan kalian. Misalkan, Tuhan, aku mau dapat nilai bagus. Tuhan, aku mau dapat ranking 1. Tuhan, aku mau mainan tersebut. Ya. Nah, kalau adik-adik dengan sungguh-sungguh berdoa, adik-adik berlaku benar, adik-adik orangnya takut akan Tuhan, sering ke gereja, apakah Tuhan akan menjawab? Iya, Tuhan akan menjawab. Diumpamakan seorang hakim tadi yang arogan, yang tidak kenal Tuhan, orang yang salah aja mau membantu seorang janda. Waktu seorang janda tersebut dengan yakin berdoa, memohon, meminta tolong. Apalagi Tuhan kita. Waktu adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, tolong aku mau sekolah yang bagus. Tuhan, tolong aku mau nilai matematika yang bagus. Tapi adik-adik juga berdoa, adik-adik belajar. Apakah Tuhan akan menjawab? Jawabannya sudah pasti, iya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan mau supaya kita berdoa. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, kita berdoa. Ya, adik-adik sudah sering berdoakah? Kakak sudah sering berdoakah? Kita sama-sama mau kita rajin berdoa. Kita mau terus bermohon sama Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Kita kejar Tuhan. Tuhan tolong bantu mama papa. Tuhan tolong bantu pekerjaan kakak. Tuhan tolong adik untuk sekolah. Pasti Tuhan jawab. Ya, sekarang yang perlu kita lakukan adalah terus menerus berdoa. Waktu kapan kah berdoanya? Kapanpun. Waktu kalian mau makan, waktu kalian mau belajar, waktu kalian mau ulangan, waktu kalian mau jalan-jalan, mau beli hadiah, mau beli mainan, berdoa sama Tuhan. Ya, nah sekarang kakak mau kita sama-sama untuk rajin berdoa. Kalau ada temannya di samping kanan kiri atau mama papa atau kakak adik bilang, kita mau sama-sama rajin berdoa. Ya, oke, karena kita mau sama-sama rajin berdoa supaya Tuhan mengabulkan permintaan kita, supaya Tuhan mengabulkan permohonan adik-adik, kita mau sama-sama berdoa kalau gitu ya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih
Engkau terus memperhatikan kami. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami rajin berdoa, rajin memohon, Tuhan pasti akan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Thank you Jesus, I love you. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, sebentar kita mau hafalan ayat Alkitab. Ikuti kakak ya. Matius 7 ayat 7a. Matius 7 ayat 7a. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Gampang ya, sekali lagi. Nanti kalau belum hafal bisa diulang saja YouTube-nya ya. Matius 7 ayat 7a. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Selamat menghafalkan, selamat merenungkan firman Tuhan adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye, shalom. You're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Gimana adik-adik, firman Tuhannya seru nggak? Seru banget loh Kak Catherine. Keren nggak? Keren banget. Nah adik-adik, sekarang kita mau bawain pengumuman. Yang pertama, besok hari Minggu kita ada ibadah Kids Community jam 9 pagi di Ruko G7A. Dan setiap hari Sabtunya kita juga ada ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja GBI Kabar Baik di Ruko G7A. Tapi Kak Catherine, kalau misalnya ada adik-adik yang tidak bisa datang secara onsite, misalnya karena pergi sama keluarga, gimana Kak Catherine? Kita bisa ibadah SC online loh, kayak sekarang ini nih di YouTube GBI Kabar Baik. Betul banget. Terus ya Kak Catherine, Apa tuh Kak? ada poin yang akan diberikan Wow. buat adik-adik yang setia datang Sabtu Ceria juga Kids Community. Poinnya itu buat apa sih Kak Catherine? Nanti kalau pas liburan anak, kita bakal tukar poinnya itu jadi hadiah-hadiah yang menarik. Wah, keren banget. Hadiahnya contohnya kayak apa Kak Catherine? Kayak mainan, Wah. kayak tas, kayak sepatu juga ada. Bisa dong Kak. Wah, adik-adik jangan sampai kelewatan untuk datang setiap hari Sabtu di Sabtu Ceria dan hari Minggu di Kids Community. Oke Kak, sekarang ibadah kita udah selesai adik-adik. Ya. Kita mau tutup ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. sudah selesai. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa.